Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Islam Fadli. Kembali lagi di konten Enix Tutor. Kali ini kita akan membahas mengenai data analisis menggunakan Tableau. Oke, langsung saja ke bagian tutorialnya. Nah, pertama kali yang kita lakukan di Tableau ya, kita bisa melakukan import data. Nah, import datanya cukup mudah di Tableau. Tinggal klik saja ini bagian, misal kita menggunakan file Excel, klik saja Microsoft Excel. Kita pilih, misal sini saya pilih sampel Superstore ya. Nah, oke, lalu di sini terdapat 3 sheets ya. Yang pertama ada sheets order, people dan return. Mungkin yang saya pakai sheets order ya. Langsung aja tarik. Nah, di sini secara otomatis Tableau akan membaca field-field ya yang ada dalam sheets-nya dan membaca juga tipe datanya ya secara otomatis. Contohnya di sini field cells ya, yang kebanyakan dia fieldnya bertipe number ya, number. Makanya di Tableau diberi tipe datanya number gitu ya. Nah, misal kita sudah merasa di sini datanya sudah clean, sudah ready, langsung aja ke bagian worksheet-nya ya. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit visualisasi data ya di bagian sheet sini. Nah, di sini juga terdapat field-field yang tadi sudah kita setting ya di bagian data source gitu. Nah, misal yang pertama kali kita lakukan, kita akan membuat bar chart ya. Nah, di Tableau cukup mudah sekali. Misal saya ingin bar chart mengenai setiap subkategori ya. Saya tarik ke rows. Misal saya ingin ada informasi jumlah sel setiap subkategori di sini ya. Saya masukkan salesnya ke kolom. Nah, secara otomatis Tableau akan membuat sebuah bar chart ya seperti ini. Jadi cukup mudah. Oke. Nah, dan kita juga bisa lakukan sedikit proses-proses sorting seperti ini ya. Mau ascending, descending bebas ya. Nah, misal kita ganti judulnya jadi bar chart ini bisa juga ya, atau mungkin setiap subkategori kan memiliki kategori ya. Misal saya ingin setiap barnya yang warnanya tiap kategori kan berbeda, saya bedakan gitu kategorinya dengan warna. Nah, itu bisa juga. Tarik misal kategorinya ke color. Nah, seperti ini. Itu cukup mudah ya untuk melakukan kustomisasi di Tableau seperti itu. Nah, contoh lainnya saya akan membuat yang namanya yang disebut heatmap table ya. Nah, heatmap table. Nah, contohnya saya ada data tahunan, year. Saya ingin melihat juga setiap subkategorinya di rows. Nah, lalu saya masukkan jumlah salesnya ke color. Nah, seperti ini ya. Ini disebut juga heatmap table ya. Nah, ini digunakan untuk apa ya? Jadi di dalam dunia data analisis kita juga harus menganalisa yang namanya data outlier ya. Jadi bisa dibilang data outlier itu data-data yang ada di luar pattern ya dari data-data yang pada umumnya gitu. Nah, biasanya outlier menyimpan informasi, misal contohnya di kasus ini di tahun tertentu, misal di 2016 di subkategori fonts ya, dia penjualannya cukup sangat tinggi nih dibandingkan penjualan yang lain. Nah, kira-kira ada apa nih di tahun ini ya di subkategori fonts ya. Ini juga disebut outlier gitu. Nah, cara mudah untuk membaca outlier bisa menggunakan heatmap table seperti ini gitu ya. Kita membaca pattern daripada kita membacanya bersifat label seperti ini kan, angka patternnya tidak terlalu terlihat gitu ya. Nah, kalau dengan warna cukup mudah kita lihat patternnya seperti itu. Nah, cara lain untuk melihat outlier ya pada Tableau, kita bisa menggunakan juga chart yang bernama scatter plot ya. Nah, contohnya seperti ini. Misal saya ada jumlah profit di kolom dan jumlah sales di rows. Nah,
Lalu saya masukkan detail, subkategori di detail ya. Nah, di sini terlihat ya persebarannya antara profit dan sales tiap subkategorinya ya. Coba saya swap. Nah, misal di sini saya tambahkan juga trend line-nya ya. Nah, saya ganti shapes-nya menjadi ini. Nah, di sini juga terlihat ya outlier pada scatter plot itu yang biasanya benar-benar jauh dari garis trend line-nya. Contohnya ini ya. Kita lihat ini data apa nih? Oh, subkategori tables ya. Dia memiliki profitnya rendah tapi salesnya penjualannya tinggi nih. Nah, ini harus dipertanyakan juga gitu ya. Kenapa bisa seperti ini gitu si tables gitu ya. Nah, tabel juga memiliki data visualisasi yang lain jenisnya ya. Contohnya mungkin ini yang kekinian ya di desainnya. Kita coba membuat word cloud mana ya. Misal saya ada subkategori, masukkan ke teks, lalu subkategori saya masukkan ke color juga. Nah, lalu saya masukkan sales ke size ya. Lalu saya ganti marsnya menjadi teks. Nah, seperti ini ya. Jadi semakin besar jumlah salesnya gitu ya, maka subkategorinya dia akan ditampilkan secara teks itu semakin besar juga gitu ya. Nah, seperti ini disebutnya word cloud. Jadi cukup mudah juga ya membuat data visualisasi yang menarik di Tableau seperti ini. Nah, yang cukup menjadi kelebihan di Tableau juga ya, di saat kita membuat sebuah data visualisasi yang tipenya geospasial ya. Contohnya di sini saya ada data state nih ya, data negara bagian di Amerika. Saya double klik. Nah, oke, ini masih unknown, saya ganti dulu edit location menjadi ya Amerika ya, USA. Nah, di sini secara otomatis Tableau juga akan menentukan nih titik-titik negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat ya. Nah, misal saya di tiap state-nya negara bagiannya saya tambahkan informasi jumlah sales ya. Nah, saya masukkan sales ke color. Nah, otomatis nih ya Tableau juga akan mengisi color di setiap negara bagiannya sesuai dengan jumlah salesnya seperti itu ya. Nah, misal saya juga tambahkan label di sini, lalu tambahkan juga label di state. Nah, jadi gimana? Cukup mudah ya teman-teman ya untuk melakukan data analisis di Tableau, dan juga Tableau juga membantu kita untuk membuat sebuah data visualisasi seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton konten Index Tutor. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti training mengenai data, dapat langsung dicek ke sosial media kami atau ke website kami. Sampai bertemu di segmen berikutnya.